Episode seru kali ini dimulai dengan Byron, Fasen dan Nenek kembali dari kunjungan pengacara. Gehnna dan Sumitra mengatakan warisan dibagi sesuai keinginan Nenek. Nenek meminta Byron untuk menyimpan surat-surat Jagdish bersamanya. Byron ingat tas yang diambil Anandi. Anandi menjatuhkan tas dan kertas warisan itu jatuh. Byron datang dan mengambilnya sebelum Anandi membacanya. Jagdish pergi menemui kepala dokter di Mumbai. Dia ingin meminta maaf kepada kepala dokter dan ingin mengikuti ujian dokter spesialis. Kepala dokter tidak dapat menerimanya. Jagdish terus mengatakan alasan yang dia punya dan dia terpaksa melakukannya. Kepala dokter tidak dapat mentolerir urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Sebagai seorang yang profesional harus mengutamakan pekerjaan. Tetapi Jagdish tetap saja ngotot bahwasannya dia tidak bersalah. Karena ini semua di luar kendalinya. Kepala dokter memarahinya, dia keras kepala dan tidak pernah mengaku salah. Dia memintanya untuk pergi dan jangan datang lagi. Jagdish menjadi emosi dan ikut memarahi kepala dokter itu. Sebelum keluar Jagdish berkata, untuk mengingat jika suatu saat dia akan memiliki rumah sakit yang besar. Dan dia akan memperlakukannya sama saat dia datang melamar kerja. Sifat Jagdish masih tidak berubah, selalu merasa benar dan egois. Jagdish pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Gauri. Gauri terkejut dan memintanya untuk lebih menjaga ucapannya. Tidak lama Byron menelepon Jagdish. Dengan ragu dia mengangkat telepon itu. Byron mengatakan untuk datang ke sana. Mereka akan membagikan warisan dan memberikan beberapa dokumen. Dan sebagai balasannya untuk hari berikutnya, dia harus datang dan menandatangani surat perceraian dengan Anandi. Setelah mengakhiri telepon, Gauri sangat bahagia. Sedangkan Jagdish terdiam terlihat sedang memikirkan sesuatu. Gauri membuka laptop dan menunjukkan desain rumah sakit baru. Dan peralatan canggih apa saja yang mau dipakai. Tetapi Jagdish terlihat tidak fokus. Nenek sedang membuka lemari, foto Jagdish terjatuh. Dia mulai mengingat masa lalu bersama Jagdish. Tiba-tiba dia melihat Jagdish pulang ke rumah dan meminta maaf kepadanya. Nenek sangat senang dan memeluk Jagdish. Dia segera membawanya ke kamar dan berteriak Jagdish telah pulang. Dia memanggil Sumitra dan Sukna tetapi tidak ada orang di kamar itu. Tidak lama nenek tersadar, dia hanya berhalusinasi tentang Jagdish. Dia duduk dan menangis kenapa itu tidak menjadi kenyataan. Sumitra datang dan menghibur nenek. Jagdish dan Gauri sedang minum kopi. Gauri mulai menghasut Jagdish lagi. Dia bilang ada bagusnya kamu memastikan dulu jumlah warisan yang ada. Aku takut nanti kita mendapat bagian yang sedikit. Dan mereka menipu kita. Jagdish mengatakan cukup. Keluarganya tidak akan melakukan itu. Karena dari kecil dia sangat mengenal keluarganya dan mereka sangat adil. Gauri terdiam sejenak dan kemudian mengatakan uang dapat mengubah hubungan keluarga. Aku harap setelah mendapatkan semua ini, mereka tidak berubah terhadap kita. Anandi mengingat hubungannya dengan Jagdish. Dia sedih. Jagdish dan Gauri sampai duluan di tempat yang telah dijanjikan. Nenek, Byron dan Fasen tiba di tempat itu. Keluarga masuk menemui Jagdish dan Gauri. Saat Byron ingin menyerahkan dokumen itu, Anandi, Sumitra dan Gehnna menghentikannya. Mereka terkejut melihat Anandi berdiri di depan pintu. Anandi masuk dan mengambil dokumen itu. Dia mulai membaca dan mengerti itu adalah dokumen pembagian warisan. Byron bertanya kenapa dia bisa sampai ke sini. Anandi menjawab itu pertanyaan yang ingin aku tanyakan juga ke papa. Gauri memberitahu Anandi untuk diam. Jagdish hanya meminta haknya. Byron menyuruh Gauri diam. Dia mengatakan memang betul kamu di balik ini semua. Jagdish menjadi bonekamu. Tetapi Jagdish membela Gauri. Jagdish mulai buka suara. Dia beralasan jika dia tidak mengambil bagiannya sebagai haknya. Dia takut warisan itu akan diambil semua oleh orang asing, sambil melihat ke Anandi. Dia terus menghina Anandi. Anandi menampar Jagdish dan semua orang terkejut. Dia memberitahu Jagdish bahwa dia bisa mentolerir semua siksaannya. Tetapi tidak akan menerimanya ada sesuatu yang melukai keluarganya. Dia bilang kamu tidak tahu malu dengan meminta bagianmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Anandi merebut dokumen dan merobek dokumen itu di depan Jagdish. Dan melempar sobekan itu ke wajahnya. Semua orang terkejut. Anandi memberitahu Jagdish bahwa dengan mengancam keluargamu, kau bisa saja menuntut hakmu sebagai anak.
dan keluargamu akan dengan senang hati memberikannya kepadamu. Tapi kau memeras dan bertingkah seperti orang asing dan tidak tahu malu. Kau dengan gampang memeras uang hasil keringat keluargamu sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jagdish menjadi marah dan memberitahu Anandi bahwa dia menghinanya dan menghalangi impiannya. Dia menantang Anandi dengan mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa bercerai. Dia tidak akan memberikan kebebasan untuk Anandi. Dia tidak akan datang ke pengadilan besok. Anandi merasa jijik mendengar perkataan itu darinya. Memang kamu tidak akan datang ke pengadilan besok. Tetapi aku akan tetap datang ke pengadilan, tetapi bukan untuk urusan perceraian. Dia akan menuntut Jagdish. Jagdish dan Gauri terkejut. Anandi mengingatkan Jagdish bahwa dia masih sah sebagai istrinya. Oleh karena itu, dia berhak mengajukan gugatan terhadap Jagdish karena menikahi Gauri. Dan baik secara hukum maupun sosial, pernikahannya dengan Gauri adalah ilegal. Dan dia akan diakui di pengadilan maupun masyarakat. Pernikahan kalian akan batal. Pernikahan ini tidak sah. Anandi pergi dengan keluarganya. Gauri menghasut Jagdish dengan Gauri menyalahkan Anandi. Karena Anandi mereka tidak mendapatkan warisan dan impian mereka sirna. Jagdish tidak peduli dengan siapapun. Dia sangat marah karena Anandi menamparnya. Dia berjanji untuk membalas dendam. Dengan tidak bercerai apapun yang terjadi. Dia tidak peduli tentang warisan. Gauri merasa dia telah kehilangan segalanya. Dia mengatakan kepada Jagdish bahwa dia harus fokus untuk menceraikan Anandi. Kemudian mereka bisa menuntut warisan. Jagdish berjanji untuk menceraikan Anandi. Keesokan harinya, Gauri datang ke persidangan bersama keluarga Singh dan Jagdish. Jagdish dan Anandi berdiri di hadapan hakim dan menyatakan keinginan mereka untuk bercerai. Mereka menandatangani dokumen yang diperlukan. Kemudian dikatakan bahwa keputusan akhir akan dibuat setelah 6 bulan seperti aturan. Setelah itu, mereka akan resmi bercerai. Gauri memberitahu Jagdish bahwa dia tidak salah, dia hanya menginginkan haknya. Jagdish mengatakan bahwa dia akan terpisah dari keluarganya dengan menandatangani surat cerai. Gauri mencoba menghiburnya. Dia bilang aku mendapat pekerjaan bagus, jangan khawatir tentang uang. Dia bilang kamu akan menyelesaikan pendidikanmu dan segera mencari pekerjaan. Jagdish marah dan bilang kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Seorang pria membawa surat untuk Anandi. Byron membukanya dan mereka semua sangat gembira. Nenek datang ke sekolah. Byron memberitahu Anandi bahwa ada surat dari pemerintah. Perkembangan di Jetsar diperhatikan dan Jetsar dipilih sebagai distrik atau kecamatan. Anandi akan diberikan penghargaan khusus untuk karyanya. Beberapa hari kemudian akan ada festival besar di Jetsar, di mana Anandi akan menerima penghargaan. Dan nama kolektor baru akan diumumkan. Perdana Menteri secara pribadi akan memberikan penghargaan kepada Anandi. Gauri dan Jagdish senang bahwa Gauri mendapat pekerjaan yang bagus. Ini adalah hari pertama Gauri bekerja. Mereka saling mengucapkan kata-kata cinta. Jagdish menyuruhnya makan yogurt dengan tambahan gula. Anandi, bersama dengan 3 orang, mengatur upacara penyambutan. Ribuan orang akan menghadiri upacara tersebut. Pria di sebelah Anandi berbicara dengan kolektor. Anandi menanyakan namanya. Pria itu mengatakan Shivraj Sekar. Ini awal cerita Anandi bertemu dengan Shiv. Jagdish ingat apa yang Anandi katakan dan tamparan itu. Dia bangkit dan melempar foto keluarga yang dipasang di dinding. Gauri datang berlari dan bertanya apa yang terjadi. Jagdish mengatakan dia tidak ingin keluarga seperti mereka, dan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Dalam mimpinya, Anandi melihat seorang pria menunggang kuda, dan berlari di lapangan, dan datang ke arahnya dari jauh. Saat pria itu mendekat, selendang menutupi wajah Anandi karena angin. Dan Anandi tidak bisa melihat pria itu. Anandi bangun dan mengatakan itu hanya mimpi. Episode berakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya.